Hutan Kota Langsa merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Langsa. Saat memasuki kawasan ini, pengunjung akan disambut oleh suasana yang sejuk dengan pepohonan hijau yang tumbuh rindang. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa, seperti burung, monyet, dan hewan lainnya yang hidup berdampingan di lingkungan yang masih terjaga. Keindahan alam inilah yang menjadikan hutan Kota Langsa sebagai tempat yang cocok untuk berwisata sekaligus belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Namun, di balik keindahan alamnya, terdapat sebuah bangunan yang menarik perhatian pengunjung, yaitu Rumah Adat Aceh. Keberadaan rumah adat ini bukan tanpa alasan. Rumah Adat Aceh dibangun di kawasan hutan Kota Langsa sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Melalui bangunan ini, pengunjung dapat mengenal lebih dekat arsitektur tradisional Aceh serta nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Dengan adanya Rumah Adat Aceh di tengah kawasan hutan, pengunjung tidak hanya diajak untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga untuk memahami pentingnya menjaga warisan budaya. Karena pada dasarnya, alam dan budaya merupakan bagian dari identitas yang harus terus dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya nggak menyeluruh tahunya kenapa ada ide untuk membangun rumah Aceh di kawasan hutan kota. Itu timbul pikiran dari wali kota yang lalu, Bapak Abdullah Usman, yang ingin hutan kota ini memiliki rumah adat Aceh. Awal mula pembangunan rumah Aceh itu di tahun 2013, dan saat itu tidak ada mendatangkan ahli-ahli ataupun apa, karena rumah Aceh saat itu masih memiliki ahli waris yaitu Tengku Nur Iman, dan beliau sendiri yang mengawasi pembangunan rumah Aceh ini. Karena saat itu wali kota menginginkan rumah adat Aceh berada di hutan kota, karena beliau merasa di hutan kota ini memiliki tempat yang alami berupa hutan dan lokasinya sesuai dengan perkampungan di masa-masa dahulu. Saya rasa tidak ada mendatangkan ahli khusus ataupun tokoh khusus, karena saat mendirikan rumah adat Aceh ini, pemilik ahli warisnya yang langsung kemari mengawasi, dan dari bentuk bahan segala macam itu tidak ada perubahan, dari baik kayu-kayu, bangunan segala macam itu masih banyak yang asli, dan ada juga beberapa tiang yang diganti, tapi 80% dari bangunan rumah adat Aceh itu masih asli. Alasan dibangunnya rumah adat Aceh ini tinggi karena zaman dahulu untuk istirahat malam kebanyakan mereka di atas, apakah itu tidur segala macam, dan panggung di bawah yang tinggi ini bisa mereka tempati untuk tempat bersantai di siang hari. Alasannya kenapa rumah Aceh dibangun menurut arah filosofi, yaitu dari timur ke barat. Karena apa? Untuk dapur dia agak ke belakang, arah ke barat, maknanya untuk ruangan depan itu biar bisa tetap dingin, dan
dapur ini menghadap ke barat, dia dingin di saat malam hari. Rumah adat Aceh terbagi dari tiga ruangan. Yang di depan itu berupa ruang tamu, yang di tengah itu ada 2 ruangan, yang satu untuk ruang linto baru, yang satunya itu kamar pelaminan, dan yang di belakang itu kalau dulunya selalu dipergunakan untuk ruangan makan dan untuk masak-masak dapur. Itu hiasan yang menempel di dinding, nggak ada arti atau maknanya, hanya dibuat untuk memperindah bangunannya. Setelah rumah adat ini dibangun dan saat ini fungsinya bukan untuk tempat tinggal, tapi lebih cocoknya dibuat sebagai museum agar masyarakat setempat tahu bahwasanya beginilah rupa rumah adat Aceh di masa-masa dulu. Dampaknya kalau menurut saya bagus, karena apa? Dengan adanya atau didirikannya rumah adat Aceh di hutan kota, banyak masyarakat luas yang tahu bahwasanya masa-masa dulu rumah adat sebelum kita seperti yang sudah ada di sini, rumah yang dari keasliannya mesti tetap ada di sini. Rumah adat Aceh ini sering dipergunakan oleh pelajar. Contohnya mereka mencari tahu bagaimana sejarah dirinya, berapa lama umur bangunannya, dan mereka sering kemari mencari cerita-cerita masalah rumah Aceh yang berada di sini. Menurut saya cukup penting dan sangat penting karena apa? Sebab anak-anak zaman sekarang sudah banyak melupakan bagaimana adat budaya masa lalu, tapi dengan adanya dibangunnya rumah adat Aceh di hutan kota, generasi-generasi muda bisa melihat langsung dan mengetahui bahwasanya pendahulu-pendahulu orang tua kita memiliki rumah adat yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Harapan saya kepada masyarakat maupun pelajar yang berkunjung ke rumah adat Aceh, sama-sama menjaga kelestarian Aceh, menjaga kebersihannya, supaya rumah adat Aceh ini bisa dilestarikan, dijaga dengan baik sampai ke anak cucunya. Hutan Kota Langsa bukan hanya tentang pepohonan yang tumbuh rindang atau satwa-satwa yang hidup bebas di dalamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita tentang budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Aceh yang diwujudkan melalui keberadaan rumah adat Aceh di tengah kawasan hutan. Suara burung yang terdengar di antara pepohonan, kehidupan satwa yang terus terjaga, serta berdirinya rumah adat Aceh yang kokoh menjadi gambaran bahwa alam dan budaya dapat hidup berdampingan dalam satu harmoni. Keduanya memiliki peran yang sama, pentingnya dan menjadi warisan yang harus dijaga bersama. Melalui hutan Kota Langsa, kita diajak untuk memahami bahwa melestarikan alam berarti menjaga kehidupan berbagai makhluk yang ada di dalamnya.
Sementara melestarikan budaya berarti menjaga jati diri dan sejarah yang telah diwariskan oleh para leluhur. Semoga keindahan alam dan kekayaan budaya yang ada di tempat ini tetap lestari, sehingga dapat terus menjadi kebanggaan dan sumber pembelajaran bagi generasi yang akan datang.